Marsha membuka kedua matanya dan mendapatkan dirinya sudah di apartemen. Marsha terbangun duduk sambil memegangi kepalanya. Jika trauma itu menderanya dengan sangat hebat, Marsha bisa sampai pingsan selama 1 harian. Tidur seperti orang koma. Marsha menapuk wajahnya dengan kedua tangannya dan mulai menangis lagi. Hatinya terasa sesak. Kejadian waktu itu seperti melompat-lompat di ingatannya. Ayah, ibu, panggil Marsha lagi. Ceklek, Louis membuka pintu kamar Marsha dengan membawa bubur dan susu di sebuah nampan. Sayang, kau sudah bangun, ucap Louis. Marsha melihat Louis dengan pandangan mata yang putus asa dan berurai air mata. Louis menaruh makanan yang dibawanya di atas nakas. Hei, tenanglah. Semuanya baik-baik saja. Aku di sini untukmu, ucap Louis. Tiba-tiba Marsha menangis kencang dan memeluk Louis. Tubuh Marsha gemetar hebat. Louis menangkap tubuh lemah Marsha dan menepuk-nepuk punggungnya. Aku di sini. Aku di sini. Tidak akan ada yang bisa menyakitimu lagi. Tenanglah, ucap Louis menciumi puncak kepala Marsha. Louis menyuapi Marsha makan bubur. Setelah itu, memberi obat yang Axel resepkan. Obat ini bisa membantu memberi ketenangan kepada Marsha. Dan benar saja, setelah meminumnya, Marsha kembali terlelap. Louis mengambil ponselnya dan menghubungi asisten Lee. Selidiki dengan lebih teliti lagi tentang latar belakang Nyonya, perintah Louis. Louis mencurigai di balik trauma Marsha ada sesuatu yang ditutupi. Trauma yang dirasakan Marsha begitu hebat. Ini pasti bukan hal yang sederhana. Louis merawat Marsha dengan telaten. Asisten Lee sudah mengaturkan cuti bersama untuk Tuan dan Nyonya Liu hari ini. Louis menyuapi Marsha, bahkan memandikan Marsha. Saat ini, Marsha nampak seperti tak berjiwa. Apa yang terjadi padamu waktu itu, sayang? Pikir Louis dalam hati sambil menciumi tangan Marsha. Louis memeluk Marsha. Jangan takut lagi. Sekarang ada aku yang akan melindungimu. Nyawaku adalah perisaimu, ucap Louis. Marsha merespon gerakan dan perkataan Louis. Marsha menatapnya, lalu membelai lembut pipi Louis, dan mengangguk, memberi tanda dia mengerti perkataan Louis. Mendapatkan respon seperti itu, Louis dengan impulsif mencium bibir Marsha dengan lembut. Merasakan tidak ada perlawanan, Louis pun meneruskan ciuman lembutnya, dan baru melepaskan. Ketika Marsha terlihat kesulitan bernapas. Aku mencintaimu, Nyonya Liu, ucap Louis dan mengecup-ngecup kening Marsha, turun ke mata, ke hidung, lalu ke leher jenjang Marsha. Aku mencintaimu, Nyonya Liu, ulang Louis lagi. Marsha membalasnya dengan dekapan erat ke tubuh Louis dan mensusutkan tubuhnya sepenuhnya ke dalam dekapan Louis. Marsha memandang Louis dengan tatapan putus asa. Bayangan darah yang keluar dari kepala ayahnya yang sedang melajukan mobil di malam itu terbayang jelas lagi di ingatan Marsha. Dan ini sangat membuatnya ketakutan. Malam itu, ada yang menembak ayah Marsha tepat di kepalanya. Dan inilah yang merenggut kebahagiaan satu keluarga menjadi hancur. Kita pulang ke rumah ya, pinta Louis penuh harap kepada Marsha. Mulai sekarang, akulah pelindungmu. Jadi kau tidak bisa berjauhan dariku, ucap Louis lagi. Merasakan ketakutan itu kembali lagi masuk ke dalam hatinya, Marsha pun mengiyakan ajakan Louis untuk kembali ke rumah mereka. Marsha mengangguk tanda setuju jika dia akan ikut pulang ke rumah mereka. Louis memeluk Marsha dan segera mempacking barang-barang yang akan Marsha bawa ke rumah mereka. Louis menelpon kepala pelayan rumah mereka untuk menyiapkan sup herbal untuk Marsha dan merapikan segalanya. Nyonya akan kembali ke rumah. Persiapkan semuanya dengan baik, perintah Louis dengan ponselnya kepada kepala pelayan rumah. Sweet home, selamat mendengarkan. Louis memarkirkan Maseratinya di depan rumah mereka. Louis membuka pintu depan mobil dan memapa Marsha masuk ke dalam rumah mereka. Tuan, Nyonya, sapa kepala pelayan. Paman Hei, bawakan sup Nyonya ke kamar, perintah Louis kepada Paman Hei. Selesai menggantikan piyama tidur Marsha, Louis segera menyuapi sup herbal yang sudah dibuat oleh Paman Hei untuk Marsha. Makanlah, ini akan baik untuk tubuhmu, ucap Louis. Sup herbal ini juga baik untuk menguatkan kandungan. Mengingat sejarah Marsha pernah mengalami keguguran, Louis ingin kali ini Marsha memiliki kandungan yang kuat
untuk melahirkan generasi keluarga Liu selanjutnya. Setelah selesai menyuapi, Louis membawa Marsha ke ranjangnya dan terus saja memeluk Marsha agar tidak merasa ketakutan lagi. Marsha merebahkan diri di dada Louis dan terus saja menggenggam tangan Louis. Louis merasa antara senang dan sedih. Merasa senang karena Marsha sudah meruntuhkan tembok pertahanannya selama ini terhadap dirinya. Merasa sedih karena melihat Marsha yang penuh percaya diri menjadi penakut seperti sekarang. Aku akan selalu melindungimu, janji Louis dalam hati. Mereka berdua tidur dengan berpelukan sampai pagi hari. Meskipun merasa hubungan mereka setingkat lebih baik, namun Louis tidak ingin mengambil kesempatan. Dia tetap akan mematuhi pasal perjanjian mereka. Sentuhan fisik yang diperbolehkan hanya sekedar mencium dan memeluk. Marsha terbangun. Gerakan tubuh Marsha juga membangunkan Louis. Apa kau sudah merasa lebih baik? Tanya Louis. Marsha memandangi Louis, lalu tersenyum dan mengangguk. Marsha melepaskan diri dari pelukan Louis dan mengambil ponselnya dari atas nakas. Terima kasih, tulis Marsha di notepadnya. Kau adalah istriku. Sudah sepantasnya suami melindungi. Jawab Louis seraya mengelus puncak kepala Marsha. Wajah Marsha memerah lalu menulis lagi. Hari ini aku akan pergi bekerja, tulis Marsha. Apa kau yakin? Tanya Louis. Iya, tulis Marsha. Baik, aku akan mengantarmu, ucap Louis. Marsha mengangguk tanda setuju, lalu menyibak selimutnya dan bangkit berdiri untuk mandi dan bersiap. Louis memandangi Marsha dengan penuh rasa haru. Dia sudah mulai menerima kehadiranku, meskipun itu belum sepenuhnya, ucap Louis bahagia dalam hati. Di sarapan pagi hari, sup herbal pun tak absen dimasakkan untuk Marsha. Apakah aku harus meminumnya lagi? Tanya Marsha. Itu baik untuk kesehatanmu, jawab Louis. Tapi ini agak sedikit pahit, tulis Marsha. Patuhlah demi kesehatanmu, ucap Louis. Dan demi calon bayi kita lagi nanti, sambung Louis dalam hati. Marsha pun mengangguk patuh dan meminumnya sampai habis. Setelah itu, Louis mengantarkan Marsha ke Saint Jewelry. Aku akan menjemputmu nanti jam 5 sore, ucap Louis. Marsha mengangguk dan segera masuk ke Saint Jewelry. Ai dan Rena mulai mempersulit pekerjaan Marsha dengan meminta menyerahkan lebih cepat desain koleksi terbaru Saint Jewelry yang akan launching di Paris atas label Le Expression. Begitu Marsha tiba, tim desainer Marsha segera menghampiri dan mengeluh tentang ini. Namun, Marsha memiliki ketenangannya sendiri jika menyangkut desain. Kalian tenanglah, tulis Marsha. Biar saja jika jadwal dimajukan lebih awal. Kerjakan ya kerjakan saja. Kita akan selesaikan semuanya, tulis Marsha menyemangati. Melihat ketua tim mereka begitu tenang seperti itu, tentu saja membuat para tim jadi termotivasi untuk mengerjakan proyek ini selesai tepat waktu. Baiklah, jika begitu, mari kita bersemangat, ucap Elena kepada semua tim. Marsha mengambil ponselnya dan menghubungi Jun. Aku butuh bantuan selera superstar. Jika senggang, ingin mentraktirmu kembali, isi pesan Marsha kepada Jun. Tentu saja, dengan senang hati. Lusa, aku ada waktu senggang, ucap Jun. Baik, jika begitu, kita tetapkan lusa, balas Marsha kepada Jun. Oke, jawab Jun. Kita kembali ke Beijing lusa, perintah Jun kepada asistennya. Saat ini, Jun ada di Paris sedang melakukan pemotretan untuk Vogue dan memilih segera kembali pulang untuk memenuhi undangan bertemu dari Marsha. Bersambung, terima kasih sudah mendengar.